Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui
kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dari hati kami untuk-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari saya jemput semua berbangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Angkat kedua tangan. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepada-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dari hatimu, naikkan pujian bagi Tuhan. Sebab ini kami di hadapan-Mu, kami mau mencintai-Mu Tuhan. Oh, kami
Kami
kencang. Siap untuk kita muji Tuhan lebih lagi? Amin. Mari kita sama-sama membawakan lagu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Maharaja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Maharaja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Mengenalkan satu pujian Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Terima kasih Tuhan. Ku percaya kepadamu Yesus Tuhan dan Rajaku. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan-Mu Yesus. Aku sujud dan menyembah, sebab Engkau tempat perlindunganku. Ku percaya kepadamu Yesus Tuhan dan Rajaku.
Ajaib, ajaiblah, katakan ajaib, ajaiblah kau Tuhan. Ajaib, ajaiblah, ajaib, ajaiblah kau Tuhan. Ajaib, ajaiblah kau Tuhan. Kalungkan setiap kami dengan kasih setia Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan sampai kami bertemu muka dengan Tuhan Yesus kekasih kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau masing-masing menghalangi Tuhan bekerja. Hamba tidak mau menghalangi Engkau untuk bebas berdemonstrasi sesuka-suka hatimu atas hidup kami masing-masing hari ini. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus, silakan Roh kebenaran. Engkau bermanifestasi apapun yang kamu lakukan, silakan lakukan dengan sebebas-bebasnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu setelah jalan pagi kami sarapan Bapak Ibu. Lalu di sarapan itu saya ketemu dengan seorang dokter, saudara, dokter gigi. Dan saya konsul sejenak lah sambil makan sambil konsul. Dok, gigi saya ini kenapa ya? Yang atas ini, ya geraham ini itu ada celahnya gitu ya. Ya nggak enak banget ya. Katanya pakai tusuk gigi nggak boleh Bapak Ibu, itu akan merusak gusi gitu ya. Ya udah pakai yang benang gitu ya. Dia bilang benang juga sama Pak. Jadi nggak ada yang benar gitu ya. Ya, saya bilang kenapa ya Dok kok begini? Iya dia bilang dasarnya begini, gigi kita itu kan atasnya gede ya. Yang akarnya yang lebih kecil kan gitu ya. Waktu kita masih muda dia bilang semua gusi kita itu masih lengkap kan. Gusinya masih bagus, masih kenceng. Jadi lubang-lubang tuh gak kelihatan. Tapi waktu kita bertambah usia maka gusi kita itu mulai menciut. Di situnya ada rongga-rongga. Oh gitu ya. Terus gimana solusinya Dok? Karena saya bilang minggu yang lalu saya kalau minum air aja kena gusi yang atas sakit saudara. Minum aja sakit. Pernah alami? Kita seusia itu menunjukkan. Ya udah ngobrol-ngobrol gitu. Oke, nanti dokter ini ya, oke bisa. Tapi ini nggak bisa saya tambal aja. Kalau tambal aja percuma. Nanti kamu kasih lagi sama benang copot lagi. Nanti saya akan kasih lubang baru dia bilang gitu. Oke. Lalu saya tanya gini, Dok, anaknya berapa? Anak saya gini. Terus yang gede gimana? Oh yang gede sudah hampir selesai kuliahnya. Ambil apa Dok? Dokter gigi. Umum sekali kalau dokter punya anak jadi dokter. Umum sekali kalau pendeta anaknya jadi pendeta. Enggak umum kalau pendeta anaknya jadi pendekar. Tapi anak pendeta jadi pendeta umum sekali. Teman-teman saya, rata-rata anak-anak mereka itu masuk sekolah teologi, masuk sekolah Alkitab. Ketemu siapa dosennya? Teman papanya. Beberapa teman saya sudah doktor ya. Jadi tinggal ketemu, gampang Pak masukin aja, saya ACC. Kan teman sendiri saudara. Tapi itu gak netral nantinya ya. Karena apa kan gak enak memperlakukan anak teman gitu kan. Nanti dia lapor papanya, wah seperti itu ya. Jadi umum sekali saudara. Ya, padahal saudara di dalam Tuhan ingat tidak harus terjadi seperti itu. Ingat ya, tidak harus. Kenapa? Karena Tuhan punya desain masing-masing buat anak-anak. Makanya kami berdua ya tidak memaksa. Terserah sekalian silakan. Tidak ayo masukin soal Alkitab, gampang kan. Ya umumnya kita keluaran dari mana gitu ya, kita masukin di situ juga kan. Udah umum sekali itu saudara. Ya, oke, saudara. Coba kita cek masing-masing kehidupan kita. Saudara pernah nggak sih bertanya dalam diri kita masing-masing, kenapa hidup saya seperti ini? Pernah nggak tanya? Enggak Pak, nggak pernah tanya. Mulai hari ini bertanya. Kenapa hidup saya seperti ini? Maksud saya begini, tadi kita naikkan puji-pujian yang begitu luar biasa, begitu dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Wow, dia gunung batuku, yes, amin, ya betul semuanya. Tapi pertanyaannya, Allah yang dahsyat,
Allah yang luar biasa itu yang sudah kita undang masuk ke dalam hati kita sebagai kekasih kita, kok hidup kita masih seperti ini? Ngerti maksudnya? Kok masih seperti ini? Harusnya kan gak seperti ini dong. Harusnya ada sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Kenapa? Yang dalam diri saya ini yang dahsyat yang luar biasa. Itu saudara yang saya alami dan saya gak mau terima. Keberadaan saya yang seperti ini saya tidak mau terima. Artinya gini, karena masih banyak hal yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup saya itu yang belum dikeluarkan. Saudara tahu otak manusia, kalau dipakai maksimal saudara, itu dahsyat sekali. Siapa yang menemukan AI? Yang sekarang lagi tren-trennya. Siapa yang menemukan? Manusia. Tapi manusia sendiri, Elon Musk berkata begini, tolong stop selama 6 bulan ini. Kenapa? Ini membahayakan manusia dan kebudayaan. Manusia yang menemukan itu kecerdasan buatan. Ya, AI itu kecerdasan buatan, saudara, yang membuat lebih dahsyat, lebih hebat dari manusianya sendiri. Kita udah masuk di area itu. Tapi apa? Kita takut enggak? Kita enggak perlu takut dong. Yesus yang ada dalam hidup kita lebih dahsyat daripada AI. Lebih luar biasa itu. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Ketika saya sekolah Alkitab, saya terus tanya-tanya, Tuhan kenapa saya tidak bisa lepas dari roh pornografi? Saya tanya terus. Saya sudah puasa, saya sudah lakukan ini, lakukan itu, udah lakukan. Tapi kenapa saya nggak bisa lepas Tuhan? Melakukan onani terus. Sudah masuk sekolah Alkitab pun kamar begitu sempitnya karena 22 sampai 24 orang satu kamar. Plus lemari yang itu tahu lemari itu? Tahu ya? Udah penuh itu kamar, tapi bisa tetap melakukan onani. Kenapa Tuhan? Sampai Tuhan buka. Itu warisan yang kamu terima dari nenek moyangmu. Warisan apa itu? Penyembahan berhala. Nenek moyang, kakek moyang kita di atas kita penyembahan berhala, Bapak Ibu. Maka roh najis secara lahiriah masuk kepada keturunannya. Anak, menantu, cucu, cicit terus kena. Oh gitu ya Tuhan. Ya. Tapi Pak, apakah seluruh kehidupan saya ini itu faktor karena keturunan? Saya bilang enggak juga. Di Injil Yohanes pasal yang kelima, ketika ada yang orang buta sejak lahir, kan Yesus ditanya, Guru, menurut guru, dia ini buta sejak lahir, salah papa mamanya atau salah dia? Kan ada kan? Tapi Yesus bilang, enggak. Bukan salah papa mamanya dan juga bukan salah dia. Tapi apa? Kemuliaanku akan dinyatakan lewat anak ini. Nah sisi itu kan. Jadi kita mesti lihat berbagai sisi. Apakah betul-betul itu warisan keturunan yang kita dapatkan? Apakah itu betul-betul karena memang pekerjaan setan yang ada dalam hidup kita? Atau dari memang anak sendiri kita sendiri yang bikin. Coba kita cek ya. Masing-masing ya. Ya. Kita mesti cek dalam diri kita. Kenapa kok saya bisa berbuat seperti ini? Papa saya nggak seperti ini. Contohnya. Kenapa saya terikat dengan narkoba? Orang tua saya enggak. Kalau saya terikat dengan rokok, saya punya alasan. Papa saya perokok kelas berat. Bukan rokok kretek dia. Rokok yang lintingan ya. Wah. Tapi ketika saya usia SMP dia berhenti merokok. Itu sih anugerah yang luar biasa. Dia bisa berhenti. Dia perokok kelas berat. Tapi sekalipun dia perokok kelas berat, dia larang anak-anaknya merokok. Kalau ketahuan, digampar sis. Tahu gambar papa saya? Keren. Kami nggak usah digampar. Mau ikut, papa saya cuma angkat tangan Jim. Mundur teratur. Anak sekarang kita udah angkat kaki aja, dia maju teratur. Papa saya tuh diem, tapi kalau dia udah angkat tangan, mundur. Ya, kalau saya terikat dengan judi, saya akan bilang gini, papa mama saya judi. Di rumah saya itu tempat perjudian. Saya kalau pulang sekolah itu udah lihat ada 2 meja. Main ceki itu loh. Yang kertasnya belakang kuning, yang ini hitam itu. Ceki namanya itu ya. Itu. Tuan rumahnya nanti dapat duit. Nanti kalau ada menang kan dikasih ada piringnya gitu loh. Itu. Bisa faktor keturunan banyak sekali saudara. Banyak sekali. Tapi juga bisa dari diri kita sendiri.
orang tua kita rajin, tapi kok kita malas? Khususnya generasi sekarang. Generasi sekarang ini generasi yang mager. Malas gerak. Lihat. Saudara, jadi orang tua saudara mesti melek. Kalau anakmu mager, anakmu malas gerak, ini bahaya sekali. Dengan pola hidup yang sekarang sudah terbalik. Kemarin saya baru tegur Deborah. Hari Sabtu dia bangun, dia batuk pilek. Saya bilang, kamu hari Jumat minum soft drink ya? Karena hari Jumat ada anaknya yang ulang tahun. Anak muridnya ulang tahun dirayakan di rumahnya. Dengan apa yang dia bawa pulang, saya tahu kamu minum ya. Habis Pak, nggak enak dibuang. Itu racun. Bawa pulang aja, nanti pulang buang di rumah. Racun kok diminum? Itu loh, kita ini bebal. Pola hidup kita saat ini yang memang sangat berbeda dengan pola hidup orang tua yang dulu, saudara. Berbeda, makanya orang-orang tua dulu coba. Seorang tante yang lambungnya bolong, maaf kanker lambung. Ya, kanker lambung, karena saya bilang, tante makan yang makanan bukan dari Tuhan Yesus. Dia bilang, enggak Pak, saya dari dulu makannya teratur. Orang tua zaman dulu kan, apalagi usianya 85. Saya bilang bukan itu, tante makannya kepahitan, kebencian. Tapi saudara, waktu dia sambut Tuhan Yesus, dia sembuh total. Usia 85 tahun, kanker lambung, sembuh total. Kenapa? Tuhan yang kerjakan, karena dia menyambut Tuhan. Wah sekarang ceria, anaknya berkata, Pak beda mama saya sekarang ceria Pak. Enak banget, kalau tadinya diem, udah tunggu panggilan. Saya tahu tunggu panggilan? Ya, jangan tunggu panggilan, gak usah ditunggu-tunggu. Pokoknya kita siap setiap saat kalau Tuhan panggil. Makanan. Jadi banyak dari kita sedih. Maka saya tegur, dia bilang ini nih. Kan batuk pilek kan. Udah, dia bilang itu racun. Dia bilang jangan dong. Ya kita mesti, saudara, makanya kasih. Kalau orang punya kasih, pasti dia punya self control. Tapi kalau kita nggak punya kasih, bablas. Saudara jadi orang tua, Tuhan kasih tanggung jawab anak kita. Saudara jangan kasih makan dan minum sembarangan. Sekarang saudara lihat fenomena muncul minuman-minuman yang begitu banyak menjamur. Semuanya berbicara tentang gula, dan gula. Nah kalau kita nggak tegas dalam ini susah. Makanya di dalam kasih itu ada dua hal. Ada yang namanya tegas dan sekaligus ada yang namanya lemah lembut. Pertanyaannya, Pak kapan kita tegas, kapan kita lemah lembut? Tidak tahu. Semua nanti naluri yang keluar. Saudara. Oke, itu pribadi kita. Kita sebagai orang tua, coba saudara lihat anak saudara. Masing-masing deh. Saya nggak usah lihat anak saudara lah, saya lihat anak saya aja. Kalau cerita anak saudara, nanti saudara sakit hati lagi. Saya cerita anak saya aja. Saya berpikir dulu saudara, anak ini udah bagus semua. Keren semua. Karena kami pelayanan all out buat Tuhan. Saudara tahu kami bisa tinggalkan anak-anak 2 minggu kalau training. Setahun 3 kali. All out, habis-habisan. Wow keren. Tapi beberapa hari yang lalu saya kaget. Mereka munculkan video mereka waktu mereka masih SD di blok F atau di blok B. Karena kami pernah ngontrak di blok B juga waktu rumah lagi direnovasi. Atau lagi bangun ini kami ngontrak di blok B. Mereka bikin video, bikin film. Saudara. Ciciknya yang videoin, kedua adiknya ada yang telanjang. Tapi masih SD. Dia bugil, dia tunjukin sama ciciknya gini. Waduh, saya bilang ini kacau banget ya. Bapak maknya pelayanan keren. Jadi berkat buat orang lain. Anaknya hancur-hancuran. Ya saya bilang itu membuka saya. Iya ya. Enggak bener kan. Enggak bisa kita ngomong Tuhan hebat. Tapi anak kita babak belur. Enggak bisa Bapak Ibu. Enggak bisa. Itu satu keluarga. Itu sudah satu paket. Padahal kan Tuhan ngomong apa saudara? Coba kita lihat kitab Maleakhi. Maleakhi pasal yang kedua.
Maleakhi pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Istri kita teman apa? Berarti teman apa? Teman persekutuan. Persekutuan kita setiap hari, Ibrani 3:13 itu ini konfirmasinya. Suami istri harus bersekutu terus. Ayat yang 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Apa yang Tuhan kehendaki dari kesatuan suami istri? Apa? Keturunan ilahi. Saya tidak berkata bahwa keluarga itu mesti punya anak. Tidak. Kalau saudara nanti punya konsep, saya harus menikah, saya harus punya anak, kita nanti gak percaya sama Tuhan. Karena Tuhan dia gak menikah. Paulus tidak menikah. Tapi dia bisa menceritakan tentang keluarga. Kolose 3, Efesus 5, dia bisa bicara tentang hubungan suami istri. Ya. Jadi bukan itu. Tapi ketika kita diberikan anak, apakah anak yang kita miliki itu sudah disebut sebagai anak-anak ilahi? Itu pertanyaannya. Kalau belum berarti ada apa di balik ini? Kita jangan biasa-biasa aja. Ada apa? Berarti ini ada warisan kutukan ini. Gak beres. Saudara, kalau saudara masih buka mata saudara melihat anak-anak kita ini gak beres nih. Saudara jangan diam aja. Saya mulai dari anak yang sulung kami. Ya. Saya kaget sekali dia punya ekspektasi yang begitu tinggi. Itu pun kami baru tahu, saya baru tahu ketika minta izin untuk cuti kuliahnya. Karena dia mengalami hipertiroid. Saya kaget. Karena adminnya berkata gini, Pak sayang Pak anak ini Pak. Terusin aja Pak. Karena apa Pak? Anak ini prestasi Pak. Anak ini kalau nanti Pak dia wisuda, maka dia akan dapat grade-nya yang paling tinggi apa? Summa cum laude atau apa? Apa? Pokoknya yang tertinggi lah 4,0. Saya kaget, kamu IP-nya 4,0 Ci. Gimana Ci? Iya Pak, saya belajar sampai jam 2 pagi, sampai jam setengah 3 pagi. Saya belajar terus Pak, kan tinggalnya di asrama. Wow, saya bilang, Papa aja gak tuntut kamu begitu loh. Tapi apa? Itulah warisan. Berapa banyak orang tua bangga kalau anaknya berprestasi seperti itu, ya. Wah, summa cum laude. Bangga kan saudara. Kemarin dia nggak dapat summa cum laude, di bawahnya magna cum laude. Tapi bagi saya biasa aja, nggak ada bedanya Ci. Summa cum laude, magna cum laude tidak menentukan di kehidupan sehari-harinya, percayalah. Dia boleh pintar otaknya, tapi kalau infrastrukturnya nggak kebangun, sama aja. Tuh. Kalau anak kita hanya suruh pintar aja saudara, sama AI aja sudah kalah. Ingat, kalah. Saudara sebagai guru-guru sekarang agak stres. Kenapa? Anak-anak semua bisa bertanya sama Mbak Google. Betul gak? Betul, ketawa gak apa-apa kita bebas dalam Tuhan. Iya. Kalau, maka saya bilang dia kan pegang kelas 1, wali kelas kan ya. Saya bilang gini, kamu jangan transfer knowledge, transfer pengetahuan aja. Tapi kamu bagikan kasih Kristus buat anak-anak. Dan beberapa anak-anak berkata, papa mama mereka sudah divorce, sudah cerai. Baru kelas 1 loh.
Dan ini gak main-main. Saudara pasti ketemu teman-temanmu udah cerai, udah banyak sekali. Kenapa? Karena gak bisa. Pasangan-pasangan cuma sibuk di hari resepsinya, hari pemberkatannya saudara. Tapi tidak pernah mempersiapkan diri bagaimana menjalani kehidupan ke depan. Gak bisa. Kemarin saya baru aja hadir di pernikahan, pemberkatan nikah mantan pengerja di tempat ini, Andrea Sadi. Saudara yang lama-lama pasti kenal. Anak ini dari lulus SMP datang dari kampung Seragen, masih di Blok B waktu itu. Saya didik dia jungkir balik saudara. Kemarin di usia dia ke-42, dia menikah. Ya, Andrea Sadi dari Seragen menikah dengan seorang cewek Medan. Dengan orang Batak. Jadi Jawa Batak. Dia yang kasih tema sama pengkhotbahnya saudara. Keren. Ya. You and me and Jesus. You and me and Jesus. Keren kan saudara kan? Mantap. Saya bilang luar biasa sekali ya. Bisa melihat dia. Lalu saya cerita singkat kemarin kepada sang istrinya. Wah gitu ya? Iya. Dulu suamimu tamat SMP datang ke tempat saya. Di Blok B itu masih bak mandinya pakai bak. Saya ajarin dia berapa minggu dia baru lulus gayungnya, habis mandi pasti dilemparin. Taruh sini Sadi, dilemparin lagi. Taruh sini Sadi, dilemparin lagi. Itulah didikan, gak mudah saudara. Gak mudah. Saya kembali kepada anak tadi. Wah, maka saya bilang, bersyukur ya Tuhan kasih kamu ini supaya kamu berbalik kepada Tuhan. Dulu bangga kan mau jadi menteri pendidikan. Ganti Bang Nadim. Nanti kalau saya jadi menteri pendidikan, skripsi gak ada lagi, tesis gak ada lagi. Wah enak kan. Sekolah, seminggu sekali. Wih, keren men. Keren kan? Ibu bilang puji Tuhan. Gak usah ngantar tiap hari. Ya Dam, seminggu sekali kan. Enak gitu. Bisa nge-live. Kalau dia, wah ada lagi lebih tinggi. Saya mau jadi presiden. Wih keberapa C? Keren kan? Bagus. Tapi semua itu sia-sia. Kenapa? Karena ada aku di dalamnya. Terus, saya didik terus saudara. Kami didik terus. Yang kedua juga sama. Dulu kan kalau ngomong sedikit dia nangis. Ya, nanti kalau mau ngomong sesuatu tuh susah dia ungkapkan. Karena apa? Karena itu efek ketika dia usia 1 bulan masuk rumah sakit. Karena kemasukan air susu kan di paru-parunya. Membuat dia tertekan. Itu efek saudara. Itulah pekerjaan setan tuh seperti itu. Tapi terus saya bilang silakan kok ngomong, bebas kok. Kamu mesti bebas ngomong. Nah sekarang dia udah bebas ngomong gitu. Ngomong apa aja. Apapun kesalahan yang pernah kamu buat, ngomong aja. Kan tadi kan, aku mencurahkan isi hatiku. Curahkan isi hatimu. Karena Tuhan itu tidak jauh dari orang yang remuk hatinya dan patah hati. Makanya patah hati bagus gak? Patah hati bagus gak? Bagus gak? Bagus abis itu kalau ketemu Tuhan. Kalau enggak ketemu Tuhan hancur. Hatinya patah. Tapi Tuhan tuh dekat dengan orang yang patah hati dan remuk hatinya. Maksudnya apa? Justru itulah saatnya kita berkata, Tuhan aku enggak mampu, aku enggak sanggup, aku butuh Engkau. Ya. Terus saya didik. Joel juga saya didik. Joel ini karena pernah mau digugurkan. Karena kami dulu mau cuma 2 anak aja. Mau laki, perempuan sama aja pokoknya 2. Stop, tutup buku. Tapi suruh tutup buku, dokternya gak mau. Maksudnya di steril, dokternya gak mau. Dokternya bilang, kalian masih muda. Gak bisa, gak boleh, jangan nanti nyesel. Nanti nangis. Saya mau operasi dia kan gak bisa. Kan udah bagian dokternya, saya dokter rohani. Ya udah, jaga, bablas. Dapat Joel. Dia gak kasih tahu, mau dia olahraga, mau digugurin, pokoknya gak mau ini. Tapi saudara tahu efeknya, dia jadi
orang yang sadis. Sadis bawaannya. Di toko, mereka kan buka kalau hari Minggu ini jam 12, kalau hari biasa jam 11 gitu. Kan kadang-kadang udah diparkir mobil lain kan. Dia fotoin. Dia tulis di grup. Dia perlu dikempesin, dikasih paku, atau disiletin. Waduh, kejam amat loh. Cuman parkir gitu kan. Ya bilang udahlah kasih tahu aja. Mungkin dia habis makan habis beli kue teo goreng, habis beli es krim di sebelah kan. Atau dia lagi nganterin anak les di sebelah gitu. Jangan gitu dong Jo. Tapi bahannya gitu. Keras. Terus saudara. Didik gak boleh Jo. Ini bukan kamu. Ini setan. Ini roh sadis karena mau dibunuh. Ya setannya masuk sehingga bahannya sadis. Beberapa hari kemudian. Baru beberapa hari yang lalu. Saya mau potong rambut. Ya di langganan saya. Di depan pasar itu. Biasa naik mobil. Sekarang karena udah diblokin ya, ruko tengahnya jadi mobil gak bisa masuk. Saya naik motor kan, udah saya ke toko dulu, saya pinjam motor Yono. Udah aman. Saya pulang gunting rambut, saudara, baru parkir, baru mau masuk saudara. Tiba-tiba ada pembeli sepasang muda-mudi lagi pacaran itu datang. Saya langsung disuruh masuk. Masuk. Baru masuk ini. Masuk. Weh, saya bilang ini kurang ajar ya setannya. Ya. Dia malu punya papa kayak begini. Ada anak-anak malu sama papanya? Bertobat engkau kalau kau malu sama papamu. Kau malu sama mama. Ini kan bapaknya hidungnya ada sekalipun mancungnya ke dalam. Ya kan? Lengkap kan? Yang gak lengkap pun itu papamu. Ingat Bapak Ibu. Sekalipun papamu sudah lumpuh, itu papamu. Sekalipun papamu pemulung, itu papamu. Banyak ketika anaknya udah terkenal, gak mau lagi kenal sama papanya. Karena papanya pemulung. Loh, kamu bisa sukses sekarang dari hasil pemulung papamu. Itu gak guys ya? Hah? Bisa kuliah dari apa? Dari debu besi. Anak-anak suka lupa. Emil, kamu bisa kuliah dari oli. Jangan macam-macam loh. Jangan bilang, papa kayak model begini. Enggak, anak-anak tuh harus seperti itu. Ya harus tangkep itu saudara. Supaya apa kita bilang, wah makasih loh Tuhan. Ini kan anugerah Tuhan yang luar biasa. Udah, kan saya masuk kan. Nah, saya mau ambil tas saya gitu ya. Giliran saya mau keluar, sama juga. Jadi pasangannya udah keluar, udah tes. Sepedanya dimasukin, dia mau ngajarin ngelipat sepedanya. Kan sepeda lipat kan. Saya mau keluar, disuruh juga. Cepet. Kan saya juga enggak keluarnya. Ya kagak begitu juga kan. Ya saya keluar ya biasa juga kan. Mana ada begitu kan. Ya pasti. Cepet. Wah tek. Cuman gimana nih kan di depan pembeli. Kalau gua nggak mau kan repot gitu. Oke udah tunggu tanggal jamnya. Tunggu jamnya. Udah pulang, saya Zoom persekutuan hamba-hamba Tuhan kan. Zoom, saudara, udah. Mereka pulang jam 7, makan dulu di bawah baru mandi di atas. Sekitar jam 9-an dia naik ke atas sampai sikat gigi. Saya lagi Zoom. Ya habis sikat gigi udah, saya tutupin videonya. Tutupin kan gak kelihatan kan, saya kecilin suaranya. Saya marahin dia langsung. Kamu ya kurang ajar. Ya, papa baru sampai nih naik motor, sampai kamu suruh masuk. Papa mau keluar, cepat keluar. Maksud lo apa? Saya kurang ajar ya saya bilang itu. Wah tadinya dia mau bersikeras juga, diam saya bilang. Makanya saudara saya bilang, anak-anak saya ini bersyukur loh, karena papanya bisa terang-terangan sama mereka. Sama kalian belum bisa loh. Betul bro, belum. Kalau gue beneran bro, lu mundur. Betul. Tapi sama anak-anak kan mereka gak bisa, gak mungkin kan. Gue gak mau jadi anakmu lagi, kan gak mungkin. Maksudnya lebih bebas kan. Wow. Tapi saudara, saya tahu dalam diri saya, bukan saya emosi dari aku, bukan.
Tapi ini betul-betul hardikan setannya. Bilang, kurang ajar ya setannya nipu kamu Jo. Ya, ini papa kamu loh. Ini bosnya kan boleh dikatakan. Betul kan? Hah? Coba kamu ngusir bos. Gimana Jim? Besok gak usah masuk lagi loh. Betul gak? Ini ownernya kan. Kita berbicara dari kok kamu malu begitu, kenapa? Udah kami kerjain bersama-sama, ada mamanya, ada cicinya, ada kokonya, kita kerjain sama-sama. Ketemu setannya. Setannya apa? Setannya ini melampiaskan, gak bisa kepada orang lain, tapi dia melampiaskan kepada keluarga. Pelampiasan gitu loh. Sama orang lain dia gak berani, kalau orang lain salah, dia gak berani tegur. Berarti kan gak netral. Tapi kalau keluarga sedikit aja, gak salah pun dia bisa begitu. Ya udah bebas. Lepas hari itu. Kamu sadar gak Jo? Sadar. Udah biasa aja. Gak berpelukan. Enggak, udah kebakaran teletabisnya. Gunung teletabisnya di Bromo udah kebakaran. Berpelukan? Enggak, biasa aja saya. Biasa. Ya balik tempatnya tidur, kami tidur sudah. Besok paginya, ya mereka mau ngelup di pik, ya udah. Taruh di mobil. Kami jadi berempat di mobil, mereka duduk di bawah, ya mereka ngelup, kami jalan di pik. Ini biasa aja, saudara. Nggak ada hal apapun. Kenapa? Itulah didikan. Saudara tahu, Tuhan Yesus pun belum jujur sama kita. Belum. Saudara yang pikir Tuhan jujur, belum. Tuhan kalau jujur sama kita, banyak kita akan menolak dan kecewa sama Tuhan. Yohanes Pembaptis salah satu contoh. Dia menolak dan kecewa sama Tuhan. Makanya ada ayat berkata apa? Yang paling besar dilahirkan pun tidak seperti Yohanes. Tapi yang terkecil di surga akan lebih besar dari Yohanes. Mengapa? Yohanes Pembaptis, nabi perjanjian baru yang baptisin Tuhan Yesus. Tapi dia menolak dan kecewa sama Tuhan Yesus. Karena waktu dia di penjara, Tuhan Yesus tidak kunjungi dia. Bahkan waktu dia dihukum mati pun tidak ada perhatian dari Yesus. Kenapa? Yesus gak ada urusan. Tuhan belum terus terang sama kita. Belum. Tapi saudara tahu Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata apa? Pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu, membuat banyak mukjizat demi namamu juga. Tapi Tuhan bilang apa? Pada hari itulah aku akan berterus terang, enyahlah engkau daripadaku, sebab engkau pembuat kejahatan. Saudara, kalau hari-hari ini Tuhan mulai sedikit demi sedikit terbuka sama kita, saudara mesti bersyukur. Di persekutuan kita, saya mau beritahukan, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ingat, belum. Saya tahu. Ada banyak saya masih tahan dalam hidup saya. Tapi kalau sama anakku enak banget ya. Plak, saya bisa ngomong. Kalau saudara hadir malam itu, saudara, di persekutuan kami berlima, mungkin saudara juga akan keluar. Karena apa? Demonstrasi Tuhan. Kemarahan Tuhan. Terhadap apa? Setan yang menipu Joel ini. Kamu ketipu Jo. Ini setan kurang ajar banget menipu kamu kan. Kamu hajar keluarga kamu, tapi orang lain kamu takut. Ini kan kelebihan sama keluarga, kekurangan sama orang lain kan. Kan gak netral. Ngeri kan? Gak bisa. Nanti yang begini nih bahayanya. Nanti sama keluarganya sendiri, ya baik loh. Saya bisa nangkap? Kakak sulung saya. Banyak adik-adiknya yang sakit hati sama dia. Kenapa? Dia dikasih otoritas sama orang tua untuk didik adik-adiknya. Adiknya banyak. 11. Jadi cara didik dia. Kalau kakak-kakak saya yang cerita, Mama Lydia kalau cerita gitu. Dia mau pukul adiknya sendiri disuruh ambil bambu. Kamu cari bambunya. Bambunya buat apa? Buat pukul-pukul adiknya. Tapi saudara tahu, waktu dia punya anak, tidak ada satu anak pun yang dia pukul. Aneh kan? Itu setan. Itu setan itu. Hidupnya itu enggak netral. Kalau kita netral, orang salah ya salah-salah. Bisa nangkap ya? Hidup kita netral. Kalau dia salah ya saya tegur. Tapi apa? Itu tadi lemah lembut dan tegas itulah di dalam kasih.
Ada lemah lembutnya. Besoknya kami pergi sama-sama, kami sukacita, kami nikmati mereka berdua ngelup, ya kami berdua jalan ya saudara. Ya, karena nggak muat sepedanya 4. Itu pun mereka udah duduk di lantai kan, gitu. Nikmati. Ini penting saudara. Ini penting sekali untuk kita sadari bahwa apa? Tuhan mau keturunan ilahi. Beberapa hari yang lalu kami ketemu dengan seorang anak yang remaja, tapi tulang punggungnya saudara huruf S. Saudara pernah alami itu? Dan pas kemarin pemberkatan nikah, kami duduk bagian belakang, di depan kami itu ada seorang wanita usia 40-an lebih lah. Saya lihat punggungnya S dan sininya nongol. Saudara ketarik, saudara lihat sekali. Dari depan kalau lihatnya nggak kentara, agak mukanya agak ketarik gitu. Kenapa? Nahan kan. Ya. Nah, anak ini ketika kami datang, dia punya masalah tersendiri karena warisan dari papanya yang diam. Apapun dia nggak mau ngomong. Dia lebih senang di kamar sendiri, menyendiri, main handphone sendiri, dan semuanya sendiri. Itu warisan dari papanya. Tapi kemarin kami bukakan. Tapi saya bilang, ini anak karena orang tuanya tidak tegas. Kenapa dia bisa huruf S? Lahirnya normal. Tapi kenapa bisa sekarang huruf S? Karena kalau dia duduk di mebel, dia duduknya nyender begini. PW. Posisinya wenak. Hati-hati yang suka PW. Gak bisa sembarangan, terbentuk loh. Itu kalau lama dibiarin gitu terus, kayak ibu kemarin yang kami lihat itu. Wah, narik. Itu gak enak saudara. Itu susah kan. Gimana ngelurusinnya kalau udah huruf S. Udah. Akhirnya saya bilang, udah dia confess, akui di hadapan Tuhan, orang Tuhan juga didik saya bilang. Mulai sekarang kalau dia duduknya PW gitu, suruh duduk yang mantap. Gak main-main. Bukan hanya dia kena, kakaknya pun kena gara-gara sekolah online. Sekolah online kan juga kan di depan komputer terus kan, duduknya sembarangan juga. Udah jangan. Gak bisa kita seperti itu. Gak bisa kita ngomong Tuhan aja kok. Tapi apa? Gaya hidup kita gak beres, pola hidup kita gak beres, anak kita malas kita biarin. Gak bisa. Gak bisa, didikan tuh mesti ada dalam kehidupan mereka. Itulah keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Saudara mesti melihat anak ini kok kecilnya lucu ya. Tapi kok sekarang udah bisa ngelawan kita. Kok anak ini dulu kan dia cewek beneran gitu ya. Senangnya yang pink-pink gitu. Kok sekarang sudah mulai agak kecowok-cowokan. Saudara jangan diem. Anak kita yang cowok, kok sekarang sudah mulai jalannya ngelambai-ngelambai. Apa ini? Saudara jangan diam. LGBT itu merebak di mana-mana, Bapak. Di mana-mana. Saudara ketemu di mall sekarang sudah orang terus terang, coba lihat. Saudara bisa ketemu kan? Bisa lihat kan? Baik dia pasangan lesbi, baik dia pasangan homoseksual, sudah terang-terangan. Saudara lihat aja nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan saudara. Kemungkinan di Indonesia pun akan terjadi seperti di Sydney. 2 minggu sebelum Paskah, kaum LGBT akan pawai. Ratusan ribu pasangan pawai. Mereka vulgar. Gereja gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena gereja tidak mendemonstrasikan kasih Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Saudara bisa menjamin anak saudara? Gak bisa. Kalau kita masih main-main hari-hari ini. Gak bisa. Ayo sungguh-sungguh didik anakmu. Tegur anakmu. Anak kami yang gede kan dia ngajarkan di DH dan Mogot. Awal-awal dia ngajar dia bilang, "Pak, saya mau ngekos aja di apartemennya." Nah, di depannya ada apartemen kan. Bagus kan ide itu. Saya cuma bilang gini, silakan kalau kamu mau ngekos di situ apartemen. Tapi jangan pulang lagi. Saya ngomong, gak usah pulang lagi. Silakan aja sana. Kamu deket kok dari Dan Mogot ke Duta. Mama kamu bisa masak, kamu bisa nikmati. Kok kamu pilih sana? Silakan pilih. Gak berani dia. Saya belak-belakan saya ngomong. Adiknya juga tahu, silakan mau pilih. Tapi jangan pernah pulang lagi ya. Supaya dia tahu. Itulah didikan namanya. Kalau enggak saudara gimana? Siapa yang punya kemampuan mendidik anak? Saudara coba angkat tangan. Siapa yang bisa punya kemampuan menghentikan anak main game? Angkat tangan. Tidak ada yang bisa.
Kalau bukan anugerah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Saya bisa didik anak? Nggak bisa. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Pokoknya saya keluar apa, saya lakukan aja. Tapi saya bisa melihat anak, wah ini semua Tuhan yang kerjakan. Yang penting apa? Kita nempel aja sama Tuhan, saudara. Tapi kalau lihat anak salah, nggak bisa. Dan semua kan dari kesalahan orang tuanya. Dari kecil anaknya sudah dikasih iPad kan, lihat-lihat kan. Yang lucu-lucu kelihatan kan. Dari usia 1 bulan 2 bulan aja udah ditunjukin loh. Loh, usia 1 bulan kan hadiahnya udah beda. Kalau dulu baby set, sekarang nggak lagi iPad, iPhone. Dari kecil udah hadiahnya begitu coba. Abis dia masuk remaja, dia udah terikat, tertarik udah gitu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia makan aja dia sambil main itu. Oh saya lihat kok keponakan saya begitu. Saya sampai bilang gini, gak usah datang di rumah ama. Percuma lo datang. Kenapa? Mainnya handphone. Terus orang tuanya kasih handphone yang canggih. Lihat konser. Berani bayar tiket 4-5 juta. Saya bilang itu udah gak bener. Kita sendiri yang merusak pola hidup anak kita. Akhirnya kita sendiri yang menghancurkan masa depan mereka. Padahal Tuhan bilang apa? Keturunan ilahi. Ini gak main-main. Gak main-main. Nanti kita nangis darah lihat anak-anak kita. Saya tidak berkata ketika anak kami udah bagus, sudah enggak. Terus aja. Terus aja. Terus aja gitu. Saya nggak tahu nanti kalau Tuhan kasih pasangan hidup buat mereka, saya masih tegur enggak? Saya nggak tahu juga. Kemungkinan tegur sih. Kalau anak orang nggak diurus, gue tegur loh. Ya kan? Wah lo, anak orang lo sia-siain. Gak bisa. Gak bisa. Masih tegas itu. Ya, saya juga nggak tahu nanti anak orang masuk di keluarga kami gimana ya. Kayaknya yang denger heboh dulu, gak berani masuk, ngeri. Pekarangannya aja udah ngeri. Baru pelatarannya, belum doang kudusnya, belum doang maha kudusnya. Enak aja itu tabernakel. Biasa aja kali, biasa aja lah. Ya, saya mah biasa aja, saudara jangan bilang, Bapak gitu ya Pak ya. Jadi anak kalau datang masih gini Pak. Enggak juga. Belum lihat aja saudara kalau anak kami yang gede pulang dia dari ngajar. Kalian belum lihat aja. Kalau kami udah biasa memang, ya itulah keberadaannya. Di rumah itulah tempat kita aslinya. Mau lihat aslinya orang di rumah kan? Di rumah itulah. Dia habis pulang dia langsung buka bajunya. Asik aja sama papa. Ya udahlah, panas Pak. Ya udah nikmati aja. Tapi kalau ada orang lain dia kaget. Tapi itulah apa adanya kita di rumah gitu saudara. Itulah keturunan ilahi. Kalau ini warisan gimana Pak? Kami baru aja ketemu dengan seorang ibu. Saudara, kami memfollow up apa yang dia alami itu bagi saya bilang enggak. Harusnya kamu sudah sembuh total. Karena Tuhan kalau menyelesaikan itu sudah selesai. Enggak setengah-setengah. Ingat Tuhan tidak pernah menolong kita setengah-setengah. Tuhan tidak pernah memberkati kita setengah-setengah. Tuhan tidak pernah kasih yang kemarin buat kita. Tuhan tidak pernah kasih yang basi buat kita. Tuhan kasih selalu baru. Dan saya bilang harusnya kamu sudah sembuh total. Tapi Pak sudah berkurang. Oke, saya nggak mau terima berkurang. Maunya sembuh. Ngomong lagi, biasa sukacita. Tiba-tiba nangis lagi deh. Wah, dia cerita. Kenapa dia bisa seperti ini? Ternyata dimulai dengan dia warisan dari orang tuanya, dari mamanya, dia benci dengan laki-laki. Jadi kalau ketemu laki-laki itu dia benci. Tapi ketika ketemu calon suami ini, saudara, dia gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan terjadi seks bebas. Dan sempat hamil 2 kali dan dua-duanya digugurkan. Saudara, ibu-ibu, wanita-wanita, kau yang pernah gugurkan, atau sengaja atau tidak sengaja, perhatikan ini. Ini gak main-main. Ini pekerjaan roh. Ini bisa kutuk yang membuat pinggangmu sakit. Kenapa? Anaknya nempel. Udah, saya bilang oke.
Udah itu masa lalu kamu, udah kamu sambut Tuhan Yesus Kristus saat ini yang mencintaimu dan mengasihimu. Ketika saya bimbing dia doa, istri melihat ada 2 anak laki-laki. Waktu tanya dia, kamu tahu nggak digugurin itu anaknya laki atau perempuan? Dia nggak tahu. Karena mungkin usianya masih kecil gitu ya, belum ketahuan itu. Ini anaknya 2 laki-laki. Saudara, anak 2 laki-laki ini saya bimbing untuk terima Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tuhan kasih nama buat 2 anak laki-laki ini. 1 namanya John, 2 namanya Jacob. Enak. Saudara tahu ibu ini bilang ini, setelah itu dia, wah lega banget. Nangisnya beda sekarang, nangis sukacita, dia bilang, wah hebat ya Tuhan ya. Kalau Tuhan memulihkan, bukan hanya aku dipulihkan, tapi keturunanku dipulihkan. 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, saudara. Lihat kan, 2 anak yang digugurkan 30-an tahun yang lebih. Sudah begitu lama. Tapi kemarin dua-duanya terima Tuhan Yesus. Saudara jangan bingung dengar khotbah seperti ini. Ini pekerjaan roh. Ingat ya. Jadi yang pernah keguguran atau yang pernah menggugurkan sengaja, saudara, silakan saudara, ya, kalau saudara mau ditolong oleh Tuhan supaya lepas dari hidupmu dan mereka pun butuh juru selamat yaitu Tuhan Yesus, itu kita bisa bimbing. Roh orang mati sama roh orang hidup itu sama. Saudara bisa menginjilin ummu yang ada di Amerika saat ini, bisa. Sama rohnya. Dan kita bisa beritakan kabar baik buat dia. Waktu kita ngomong ini perkara roh, itu bisa tembus. Bisa tembus saudara. Ingat ya, itu perkara roh. Makanya perkara roh gak bisa kita kenali dengan otak kita, gak bisa. Kita sambut saudara. Wah sukacita dia lega sekali, dia bilang Pak terima kasih loh. Kedua anak yang 30 tahun lebih yang lalu digugurkan. Tapi hari ini dua-duanya bisa disambut Tuhan Yesus, bisa terima Tuhan Yesus Kristus. Itu perkara roh. Ibrani 11 saudara baca dengan detail, ayat yang terakhirnya, ayat 40 kalau tidak salah. Kalau bukan karena kita, mereka semua tidak diselamatkan. Siapa mereka semua? Saksi-saksi iman yang di atasnya. Musa, Abraham, Daud, Gideon dan sebagainya. Lewat kita, bukan lewat sayanya, tapi apa? Lewat Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hidup saya, hidup kita semua. Mari kita lihat 1 ayat lagi saudara di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ayat 18 sampai 20 boleh. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Kita baca ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi. Balikin ayat 18 Yan. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara, warisan. Kutuk, kita kan gak tahu. Anak itu kan korban. Kita pun sebagai anak kan korban, kita gak tahu. Papa kita pernah berzina enggak? Kongkong kita pernah berzina enggak? Kita enggak tahu. Saya tidak pernah lihat kedua kakek saya enggak pernah lihat. Satu nenek dari papa saya aja saya enggak pernah lihat. Karena saya lahir mereka sudah enggak ada. Saya hanya lihat nenek dari mama saya. Maksudnya mama dari mama saya, neneknya itu dari mama. Itu aja saudara. Kita kan enggak tahu. Tapi hari ini kita enggak pusing itu. Hari ini kita sambut darah Yesus. Aku mau putus hubungan dari warisan yang diwariskan oleh nenek moyangku. Roh perjinahan, roh perselingkuhan, roh percayaan. Saya enggak tahu, roh penyembahan berhala. Aku enggak mau itu, aku mau bebas. Dan Roh Kudus, roh kebenaran itu mau benar-benar memerdekakan aku. Sambut itu. Sambut itu. Seorang anak gadis yang sama anak laki-laki kok kamu gap, kamu benci. Kenapa? Itu warisan dari mama. Mama pernah terluka dengan papa, dia ceritakan sama kamu, engkau buka celah, akhirnya punya gap, punya blok. Itulah pekerjaan setan. Jangan.
Jangan. Jadi coba saudara lihat kondisi anak kita masing-masing aja. Saudara lihat kondisi dirimu masing-masing. Kenapa saya begini? Di mana salahnya? Gak usah nyalain papa mama kita, gak usah nyalain kakek nenek kita, gak perlu saudara. Tapi hari ini kita berurusan masing-masing dengan Tuhan. Kita sendiri yang sambut darah Tuhan Yesus itu. Aku tidak mau hidup dalam kutuk. Tidak heran kan disebut like father, like son kan. Seperti bapaknya, seperti itulah anaknya. Bukan hanya mirip wajahnya, tapi saudara lihat tingkah lakunya, sikapnya. Kalau itu tidak dipatahkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita terus loh. Anak kita kena, cucu kita kena, cicit kita kena terus. Tapi hari ini yuk kita deal sama Tuhan, kita sambut. Terima kasih Tuhan. Aku menyambut Engkau. Aku tidak mau hidup dalam kutuk. Ada ayat yang berkata, mahkota orang tua adalah anak cucu. Mahkota anak-anak adalah orang tuanya. Saudara, mahkota kita bukan anak cucu. Mahkota kita, warisan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kebanggaan kita bukan anak cucu. Perhatikan orang tua, engkau yang bangga sama anak-anakmu. Nanti suatu saat kamu akan menyesal. Anak yang kamu banggakanlah nanti akan mencelakakan hidupmu. Saudara boleh lihat, anak yang saudara manja justru akan menghancurkan hidupmu. Betul? Orang-orang zaman dulu coba lihat, mana ada orang tua manja kita? Hah? Gak ada. Dari kecil aja SD udah disuruh kerja. Didikannya gitu. Dia gak sekolah, dia butuh huruf papa mama. Tapi didikannya gitu. Itu namanya didikan. Itu namanya didikan. Tidak ada satupun yang dimanja. 12-12-nya dia didik yang sama. Dia ngerokok. Papa saya ngerokok. Kalau lihat anaknya ngerokok, dia gampar. Papa saya judi. Kalau lihat anaknya judi, dia gampar. Dia hajar. Anaknya berantem. Pulang nangis, tambah dihajar lagi. Jadi kalau berantem, pulang langsung masuk kamar. Gak berani nangis. Nangis dihajar lagi loh sama papa lah. Ya udah mendingan gak usah nangis kan. Itu didikan orang tua gitu. Tapi saya tahu itu semua kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan, kita sambut yuk. Semua kita adalah anak-anak ilahi. Anak-anak kita juga anak-anak ilahi. Mereka adalah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan ya. Kita katakan dari hati kita yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pialaku, mahkotaku, warisanku adalah Tuhan Yesus sendiri. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Katakan ya. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Katakan yuk, tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus. Yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih. Sekali lagi katakan, hanya Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Amin. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah bagian, sambut bagian kita, warisan kita dan piala kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Aku memuji Engkau. Amin.
Tuhan, ya kekasihku, ya Tuhan, Engkaulah bagianku. Mari semua kita sambut warisan kita. Yesus milik kita semua, milik kita masing-masing. Engkau aku memandang. Sekali lagi yuk katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti Jimmy tutup kita dalam doa. Kristus, kami tetap mau memandang Engkau, kami mau menjadi seperti-Mu Engkau. Biarkan kami selalu melihat kepada Engkau Tuhan. Terus Kau pimpin kami Tuhan, apapun yang akan kami hadapi, biarkan Kau tuntun kami selalu. Kami mau serahkan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan rahmat-Mu, anugerah-Mu turun di atas kami. Biar kami terus belajar terus Tuhan, hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.